kenapa kemudian kami mengajukan ini yang non ahli ya. Untuk tadi sudah disampaikan bahwa saksi itu ada 2. Kemudian untuk ahli kami siapkan itu 2 orang. Tapi terkait apa yang akan dijelaskan oleh saksi nanti, mohon maaf karena itu menyentuh materi untuk diperiksa, kami tidak bisa sampaikan di awal. Untuk saksi ahli yang disiapkan? Untuk saksi ahli, 1 saksi ahli pidana, yang 1 saksi ahli tata negara. Karena dalam persidangan ini kan banyak mengkutip dari putusan MK. Jadi kami ingin menggali lebih dalam terkait frasa-frasa yang kemudian menjadi debatable di dalam jawab jinawab kita ini. Dalam permohonan kami, kemudian tanggapan dari termohon 1, 2, 3, dan 4. Jadi kami merasa urgen sekali untuk menghadirkan saksi ahli hukum tata negara. Kalau ahli pidana itu karena domain perkara ini adalah pidana, memang kami harus tetap menghadirkan untuk menjelaskan secara detail apakah yang menjadi dasar teman-teman penyidik khususnya dari Polres Jombang untuk menetapkan tersangka atas diri klien kami, atas diri pemohon itu tidak cukup bukti untuk ditetapkan. Nah, kemudian itu dilimpahkan dan memang kami menemukan beberapa kejanggalan secara akademik akan dijelaskan oleh dari ahli yang akan kami ajukan hari Selasa. Terkait adanya edaran dari MA bahwa DPO tidak bisa mengajukan pra peradilan seperti apa? Jadi gini, fakta mungkin teman-teman sudah mengetahui surat DPO itu diserahkan di tanggal 13. Kita maknai dulu bahwa DPO, daftar pencarian orang itu adalah orang yang tidak kooperatif seperti yang disampaikan. Nah, klien kami bukti kooperatifnya 1, pada saat panggilan itu sudah mengkonfirmasi bahwa tidak hadir karena alasan kesehatan, dan di berita dari Polda sudah menyampaikan bahwa menerima konfirmasi itu. Yang kedua, pada saat penyerahan daftar DPO di Ponpes tanggal 13, di hari yang sama sebelum datang itu kami juga mengajukan permohonan penundaan di tanggal 13 yang sama. Nanti kami akan buktikan di hari Senin bukti suratnya, tanda terima surat di tanggal 13. Nah, kalau itu kami terima tanggal 13, permohonan ini kan kami daftarkan tanggal 5. Artinya DPO-nya tanggal 13, permohonan tanggal 5. Jadi sebelum DPO kami ajukan. Itu. Terkait optimisme di kasus ini seperti apa? Ya, kalau namanya optimis kan kita tetap harus optimis lah. Sampai kami nawaitu untuk datang mendaftarkan ini, ya insya Allah lah. Kami usaha secara maksimal aja ya. Kita ikhtiarkan secara maksimal apa yang menjadi hak hukum dari klien kami perjuangkan. Jadi memang kami juga sepakat dengan teman-teman kuasa termohon 1, 2, 3, dan 4 bahwa kita tidak menyoal pokok perkaranya, tapi kita menyoal substansi untuk kemudian penentuan tersangka yang menjadi objek peradilan, tidak masuk pokok perkara. Tetapi kenapa memang di dalam permohonan ada sedikit banyak yang dinilai oleh termohon 1 dan termohon 3 itu adalah bagian dari pokok perkara, menurut kami juga tidak perlu kami tanggapi. Makanya tadi pas ditanya oleh hakim apakah ditanggapi, ya kami tidak akan menanggapi itu. Karena nanti akan bias dia, kita tidak fokus sama apa permohonan kita. Pak, terkait tanggapan dari pihak 2 dan 4 yang menyebut ada salah alamat salah pihak maksudnya ya. Kalau terkait itu ya kami menghormati bahwa itu hak dari teman-teman Kejaksaan Negeri Jombang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tetapi secara prinsipnya penentuan tersangka itu dilakukan oleh Polres Jombang, kemudian diakui juga pelimpahan penanganannya oleh Polda Jawa Timur. Tapi sebelum dilimpahkan ke Polda itu sudah ada SPDP yang dikirim kepada Kejaksaan Negeri Jombang, yang otomatis penanganannya karena ditangani sama Polda, ditangani Kejaksaan Tinggi. Makanya kami menarik itu semua sebagai pihak.